Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang percaya biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, Ku mau memujimu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus.
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, biar segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagimu, Tuhan. Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah sumber pujian kami, sumber kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan hanya nama Yesus, hanya Engkau. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sembah bagimu Tuhan, yang hidup, yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa. Haleluya. Tuhan Terima kasih Yesus. mengalir kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran, yang kudus Tuhan.
pujian dan persembahan kami ya Tuhan. Engkau Yesus. Hanya bagimu Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu, bagimu ya Tuhan. Kau Yesus Sembah yang pujian kami selalu bagi Raja di atas segala raja. terpesona. Segala Di setiap kami, pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah. yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku Terpesona. amin. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan. Kami berdoa biarlah terus penyertaan anugerah Tuhan senantiasa ada atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, berjumpa kembali kita di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, meneruskan, ya saya berdoa biarlah kita semua selalu hari-hari ini terus mencari Tuhan, saudara ya. Dan kita semua terus mau hidup untuk kepentingan Tuhan saja. Ya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, Ibu Pendeta Debbie Basjir, selamat malam. Saya seorang ibu dari Kalimantan Tengah. Ya,
Saya jemaat Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Setiap pagi dan malam saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi atas anugerah dan keajaiban Tuhan ya bagi saya dan suami. Beberapa waktu yang lalu saya dan suami bersama teman saya perjalanan ke Palangkaraya karena kami ada kegiatan dinas. Waktu berangkat kami baik-baik saja. Namun sekitar 2 jam perjalanan tiba-tiba ban depan mobil kami itu kempes. Ya, dan mendadak mobil kami oleng dan hilang kendali. Mobil sempat berputar-putar di tengah jalan lalu akhirnya terbalik. Namun anehnya kami yang ada di dalam mobil ketika mobil berputar-putar ya kami tetap duduk dan tidak bergerak. Bahkan kami tidak ikut oleng. Saya juga sempat bertanya kepada suami saya, kenapa mobil tidak bisa dikendalikan? Suami saya menjawab tidak tahu. Waktu mobil terbalik, kami juga tetap duduk ya. Kami tidak merasakan terbalik. Setelah mobil berhenti, kami baru sadar bahwa ternyata mobil sudah terbalik dan saya berdiri dan melihat bahwa yang kami injak itu ternyata pintu mobil. Ya, tidak sedikit pun kami ada yang luka, bahkan tidak ada yang tersentuh kaca atau atap mobil. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Bu, itu semua karena perlindungan dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Karena kalau dilihat dari keadaan mobil kami sepertinya tidak mungkin tidak ada cedera. Bahkan ketika orang menolong pun mereka heran karena kami semua baik-baik saja. Saya sangat bersyukur dan saya yakin ini adalah ya karena pertolongan dan penjagaan Tuhan bagi kami yang menyelamatkan kami. Begitu juga mobil kami ya tidak ada kerusakan yang berarti. Tuhan itu baik, dahsyat, Tuhan itu hidup. Ini kesaksian yang saya alami Bu Debbie. Mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita yang sungguh-sungguh percaya dan berserah. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Juga buat Ibu Pendeta Debbie yang terus mengajarkan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang jujur ya. Semua firman yang disampaikan banyak merubah kehidupan kami sehingga kami menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan. Demikian kesaksian saya Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga serta semua tim yang bertugas. Tuhan memberkati. Amin saudara ya. Ketika kita mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan maka ya tidak ada perkara yang mustahil. Kita tahu bersama bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan luar biasa kesaksian yang kita baca ya bagaimana Tuhan ya begitu dahsyat pegang kendali atas setiap kehidupan anak-anaknya yang mau terus berharap, yang mau terus berserah hanya kepada Dia. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dan perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita yang terus percaya kepada Dia. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Yosia menjadi raja atas Yehuda Yerusalem. Ya, dan kita lihat saudara, Alkitab berkata Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dia melakukan apa yang benar. Bahkan ketika disampaikan bahwa ya kitab Taurat ditemukan, Yosia membaca semuanya, dia mengoyakkan jubahnya, dia merasa betapa selama ini ya bangsanya telah hidup di dalam kebobrokan, ya bangsanya hidup di dalam dosa yang itu ternyata menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan akhirnya Hizkia menangis di hadapan Allah. Dan Tuhan pun berbelas kasihan kepada dia saudara. Sampai kita tahu bersama pada akhirnya Alkitab berkata Tuhan berfirman
akan ada malapetaka besar yang akan dijatuhkan atas Yerusalem. Tapi Tuhan berkata, ya, karena Yosia menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu mendengar, ya, dan membaca seluruh hukum Taurat itu, dan dikatakan Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu dia mendengar akan ada penghukuman yang difirmankan terhadap bangsa dan terhadap penduduknya, ya, bahwa Tuhan akan menjatuhkan malapetaka yang mendahsyatkan dan akan menjadi kutuk bagi bangsa itu. Oleh karena itu, ya, Yosia mengoyakkan pakaiannya, Tuhan bilang, dan menangis di hadapanku. Maka aku pun telah mendengarnya. Ya, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Setiap kita mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi ketika kita datang berdoa memohon belas kasihan Tuhan, Yosia diangkat menjadi raja atas bangsa itu. Dan adalah sebuah tanggung jawab bagi dia untuk menangis di hadapan Tuhan bagi bangsa itu. Saudara, kita semua berdoa ya supaya Tuhan juga memilih pemimpin di atas bangsa kita ini yang takut Tuhan. Bayangkan loh, kalau ada presiden yang menangis bagi Indonesia di hadapan Tuhan. Yang menangis ketika melihat Indonesia ini berdosa, bobrok, korupsi, ya, melakukan segala kejahatan. Ya, kita berdoa saudara, supaya Tuhan memberi seorang pemimpin di atas bangsa ini yang mau menangis bagi bangsanya, yang mau meratap di hadapan Tuhan bagi rakyatnya ketika mereka hidup di dalam dosa. Sebab dosa itu adalah noda bagi bangsa. Dosa mendatangkan kutuk bagi sebuah bangsa. Juga bagi kita ingat, dosa mendatangkan kutuk atas hidup kita. Dosa mendatangkan kutuk atas rumah tangga kita. Karena itu saudara, menjadi keharusan bagi setiap kita untuk kita juga mau bersikap seperti Yosia yang menangis bagi bangsa. Kita harus menangis bagi bangsa ini. Jangan terpecah belah karena pemimpinnya, pilihan presidennya berbeda. Saya pilih nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3. Lalu akhirnya berantem sendiri-sendiri, pecah keluarga. Ada loh, ya, kakak adik sampai bermusuhan gara-gara pilpres. Ya, ada loh, ya, orang bermusuhan gara-gara ya sesuatu yang, ya, siapapun presidennya, kita harus tetap bekerja keras, kita pun harus tetap ini. Tapi kita satu yang harus kita lakukan sungguh-sungguh adalah kita berdoa bagi bangsa ini. Makanya setiap malam di Mesbah Doa kita selalu berdoa, ya, bagi bangsa ini supaya bangsa ini Tuhan taruh seorang pemimpin yang terbaik. Yosia, dia menjadi seorang pemimpin bangsa, raja yang terbaik. Dia menangis di hadapan Tuhan, ya, atas bangsanya. Dan apa yang dia dapatkan, saudara, Tuhan bilang, karena engkau menangis di hadapanku, ya, sebab itu Tuhan berkata, maka ya matamu tidak akan melihat, ya, segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Walaupun Yosia berdoa bagi bangsanya, tapi kalau bangsanya gak mau bertobat, maka malapetaka itu akan tetap datang. Tapi Tuhan bilang engkau tidak akan melihatnya. Makanya akhirnya Yosia mati, saudara, dipanggil Tuhan supaya dia tidak melihat malapetaka itu. Saudara, ketika kita mau hidup sungguh-sungguh, bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita percaya Dia Tuhan yang sanggup meluputkan, Dia juga Tuhan yang sanggup mengampuni. Kita baca sekarang, kita lanjutkan 2 Raja-Raja pasal 23, judul perikopnya pembaharuan yang dilakukan Yosia. Ayat yang pertama, 2 Raja-Raja 23. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang
dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara, kita lihat ya, ketika Yosia membaca isi dari hukum ya kitab Taurat yang ditemukan itu, dia ya memanggil seluruh rakyatnya, ya berkumpul, ayo datang semua, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, semua dipanggil. Ya, lalu pergilah Yosia ke rumah Tuhan bersama-sama dengan semua orang Yehuda, penduduk Yerusalem, imam, nabi, orang awam, ya semua dipanggil, rakyatnya semua, besar kecil semua. Untuk apa, saudara? Ya, dikatakan di sana untuk mendengar, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Yosia mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk apa? Membacakan firman Tuhan, membacakan kitab Taurat yang ditemukan. Dia ingin semua orang mendengar tentang peraturan Tuhan. Yosia ingin semua orang tahu jalan-jalan Tuhan. Dia ingin agar semua rakyatnya tahu akan jalan kebenaran. Yosia ingin firman Tuhan itu didengar, ditanggapi, bahkan diresponi oleh rakyatnya. Ya, ayat yang tadi katakan dia berdiri dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan. Setelah dia membacakan seluruh isi dari kitab Taurat itu, lalu dia membuat perjanjian. Dia memperbaharui lagi perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Apa isi perjanjian itu? Untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Luar biasa, saudara, Raja Yosia. Dia membacakan itu firman Tuhan, lalu dia bilang, ayo kita bikin perjanjian di hadapan Tuhan. Perjanjian apa? Bahwa kita akan mengikuti Tuhan, bahwa kita akan berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya, bahwa kita akan menuruti segala peraturan-peraturannya. Saudara, ya, Yosia tahu banget bahwa hanya dekat dengan Tuhan kita ini dapat ya bisa melihat semua hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Dia tahu bahwa dengan berjanji di hadapan Tuhan, maka berkat akan diraih oleh bangsanya dan bukannya kutuk, saudara, ya. Kita belajar dari Yosia hari ini betapa dia punya iman yang luar biasa. Dia ingin terus ya agar bangsa itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia suruh semua rakyat untuk ikut ya sungguh-sungguh melakukan perjanjian di hadapan Tuhan. Perjanjiannya apa? Agar mereka hidup mengikuti tuntunan firman Tuhan. Ayat 4, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya abunya ke Betel. Saudara lihat, ya kita tahu bersama bahwa ya nenek moyang daripada Yosia, kakek-kakeknya, ayahnya dulu itu pernah ya mereka meletakkan, apalagi ketika zaman Raja Ahaz, ya papahnya Hizkia, dialah yang pertama kali membawa masuk ya penyembahan berhala itu, Baal Asyera dibawa masuk, bahkan ya segala pemujaan untuk dewa langit dan lain sebagainya dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi pada zaman Yosia, dia menyuruh untuk dikeluarkan semuanya agar rumah Tuhan itu benar-benar kudus, benar-benar suci.
Ini juga menggambarkan saudara, dalam hidup kita seringkali ada berhala-berhala yang kita bawa masuk di hati kita, di hidup kita, baik uang, kekayaan, jabatan atau apapun yang sering kita pertahankan demi kita menjaga ya hidup kita ini aman. Ayo keluarkan semua itu, sebab itu tidak berkenan. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Buang semua hal yang berbau dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, kekecewaan, hamba uang, ya bahkan semua saudara kita buang agar kita boleh melihat ya bagaimana ya anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kita. Seperti Yosia, dia buang semua, dikeluarkan semua perkakas-perkakas itu. Bahkan dikatakan di sana dibakar sampai menjadi abu. Ayat 5, ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Bayangkan saudara, kita ingat dulu Yerobeam ya pertama kali membawa imam-imam palsu, ya nabi-nabi palsu untuk dia boleh ya memberi korban kepada dewa-dewa. Lalu dilakukan oleh raja-raja Israel lainnya. Tetapi Yosia dia pecat semua, diberhentikan imam-imam dewa asing yang tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala-berhala. Ya lalu dibawa saudara, dikeluarkan semuanya. Ayat 6, dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya alus-alus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ya, ayat 7, yang merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di dalam rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Dihancurkan semua. Dosa-dosa dibuang, pelacuran, persinahan, semua ya dibuang saudara. Penyembahan-penyembahan berhala dibuang. Ya semua saudara dihancurkan oleh Yosia. Ayat 8, disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa. Saudara, lalu Yosia menyatakan najis semua berhala-berhala itu. Dulu semua yang najis dibawa masuk untuk disembah. Tapi ketika Yosia naik menjadi raja, dia menajiskan semua itu. Tidak boleh lagi orang ke situ karena kamu akan najis ketika kamu datang ke tempat penyembahan berhala itu. Saudara, ya akhirnya Yosia, ya kita lihat dia menjadi orang yang dibela Tuhan. Ya, bahkan dia tidak menyaksikan malapetaka atas bangsanya. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terus hidup bagi kebenaran dan membela kebenaran, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Kau terus berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup berpegang pada kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus membawa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu yang dalam persoalan yang berat, yang sedang terbaring sakit Engkau sembuhkan, yang terlilit dengan segala dosa-dosa, ikatan kuasa gelap, diperhamba kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang sedang adalah masalah hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Engkau yang memulihkan segalanya.
Kami berdoa juga Tuhan terus menyerahkan setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Suami bertobat, istri, anak-anak bertobat, orang tua bertobat. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan demi pemulihan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Di tahun politik ini Tuhan, kami akan memasuki pemilihan umum, pemilihan presiden. Kami berdoa Tuhan, Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa kami, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga melepaskan berkat Tuhan atas semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi tercurah, terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat kembali datang kepada Tuhan. Hidup semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berucap syukur apapun persoalan masalah yang kami hadapi. Kami percaya satu hal, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.